Ya urusan gini jangan ribut-ribut, jangan pada berantem. Saya nitip gitulah kurang lebih. Iya, iya. Kemudian ada 2 nama baru. Ya, Nah, 2 nama baru ini dari mana Pak Ketua? penjabat gubernur ini harus betul-betul mengacu kepada rencana pembangunan daerah yang telah disiapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Tapi Kami termasuk dengan gubernur bukan atasan dan bawahan, tapi kami mitra sejajar. Akan ada yang namanya musrembang. Musrembang pertama di masa Al-Muktabar. karena kan nama Kenapa A terus saya sebut ya kan? Karena 2 nama kan Aris Agus itu. dan Al-Muktabar. Sebaiknya emang lebih fokus ngebahasnya itu bagaimana harga minyak, harga tembakau nggak naik. Mudik Banten ini jalur utama mudik ke Sumatera. Ya, Bagaimana berjalan dengan lancar. Ketimbang ngebahas sesuatu yang akan diputuskan presiden nanti Mei gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Kembali lagi dengan saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Nah, kita sekarang berada di ruangan baru Ketua DPRD Provinsi Banten. Kita mau bertanya terkait masa Al-Muktabar sebagai PJ Gubernur Banten akan selesai pada tahap pertama ini pada 12 Mei 2023. Pada 28 Maret 2023, Kemendagri mengirimkan surat kepada DPRD Banten yang meminta DPRD untuk mengajukan 3 nama PJ Gubernur yang apakah nanti mengganti atau tetap menetapkan Pak Al-Muktabar pada 12 Mei 2023. Langsung saja kita tanya Pak Ketua DPRD Provinsi Banten, Pak Andrea Soni. Assalamualaikum Pak Andrea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Bung. Terima kasih Pak sudah menerima di ruangan yang baru ini Pak. Ruangan lama sebenarnya, kamunya aja baru datang. Puasa Pak? Insya Allah. Insya Allah. Nah Pak Ketua, mau nanya. Tanggal 28 itu kan surat dari Kemendagri kan? 27. 27 Maret ya. Ketika Pak Ketua menerima surat dari Kemendagri itu, reaksi Pak Ketua seperti apa Pak? Ya reaksi, nggak ada reaksi. Namanya surat Kemendagri kan bukan sekali 2 kali kita terima. Ya, banyak surat-surat dari instansi-instansi dari pemerintah pusat dan sebagainya. Ya saya terus menerima surat dalam bentuk PDF ya. Belum fisik ya, belum fisik tanggal 27. Kemudian di dalam surat tersebut menyampaikan bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas penjabat gubernur di beberapa provinsi, kalau saya nggak salah di situ ada 4 provinsi lah ya. Konsiderannya Undang-Undang 10 ya 2016. Terus di situ ada salah satu poin disampaikan bahwa DPRD dapat mengajukan 3 nama melalui Ketua DPRD untuk menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam menentukan penjabat gubernur periode berikutnya. Karena SK penjabat gubernur di provinsi manapun itu hanya 1 tahun. Dan di situ disampaikan dalam SK tersebut dan kemudian dijelaskan oleh Kemendagri atau Mendagri pada pelantikan 12 Mei 2022 bahwa penjabat yang dilantik hari itu bisa kembali ditugaskan atau bisa menugaskan orang lain. Karena ini kan pekerjaan tambahan ya bagi mereka. Karena salah satu syaratnya di undang-undang tersebut adalah harus pejabat eselon 1 di lembaga atau kementerian. Tapi surat Kemendagri itu ada payung hukumnya ya Pak Ketua? Kalau mengacu kepada payung hukum bahwa usulan DPRD merupakan satu keharusan atau mengikat, tidak ada. Ini lebih kepada mungkin tata krama dan kemudian mungkin juga atas reaksi masyarakat pada waktu penentuan PJ pertama. Itu bukan hanya dari Banten, tapi juga harus dari provinsi-provinsi lain, termasuk DKI. Karena tidak mengikat, kami terpaksa tidak bisa melaksanakan paripurna. Karena tidak diatur di tatip kami, tidak diatur di Undang-Undang MD 3 juga, dan tidak ada aturan yang mengatur bahwa pengajuan PJ penjabat gubernur itu harus dari DPRD. Gitu. Setelah menerima surat itu kemudian rapat semua fraksi. Karena sifatnya
kedudukan kami ini adalah sebagai pimpinan yang kolektif kolegial, saya kemudian tentu meminta dan mengundang pimpinan, ya pimpinan DPRD untuk mendiskusikan ini gimana ya mekanisme yang harus kita tempuh. Lalu di Rapim disepakati lah gitu ya, disimpulkan bahwa oke, kita libatkan fraksi-fraksi, pimpinan fraksi. Kenapa kita libatkan pimpinan fraksi? Karena fraksi merupakan perwakilan partai politik di DPRD. Dan semua anggota DPRD adalah merupakan anggota partai politik. Nah, kita diskusi, lalu ya kita bahas mekanisme yang mesti kita tempuh. Ya, dan akhirnya alhamdulillah pada tanggal 6 kami sudah mengantarkan surat tersebut kepada Depdagri. Itu termasuk sudah mengundang tokoh-tokoh masyarakat? Ya, selain memang melakukan diskusi, silaturahmi dengan kelompok-kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, banyak juga masuk surat dari LSM, surat dari gabungan LSM, surat dari organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya lah. Dan itu menjadi bahan diskusi ya. Walaupun mekanismenya karena ini adanya di lembaga DPRD, otomatis secara resminya fraksi lah yang menyampaikan usulan. Sehingga pada tanggal 4 kalau saya tidak salah, saya meminta kepada pimpinan fraksi untuk hadir dalam silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan ulama dalam rangka menyerap aspirasi, supaya serapan aspirasi tersebut bisa diwakilkan melalui fraksi gitu. Dan kemudian ya diseraplah fraksi, ada beberapa fraksi menyampaikan nama-nama yang diusulkan oleh beberapa tokoh masyarakat, oleh beberapa kelompok masyarakat, dan kemudian juga ada nama-nama lain yang diusulkan berdasarkan informasi atau kurikulum vitae yang masuk, dan itu kita bahas sama-sama. Dan asas yang kita pakai adalah musyawarah untuk mufakat, karena kita menyadari bahwa ujungnya ini adalah keputusan presiden. Jadi kalau seandainya kita memberi masukan, tentu kita mencoba memberi masukan yang seobjektif mungkin. Ya, karena kita kan representasi dari masyarakat. Betul. Tentu kita menilai apa yang paling standar kita nilai. Tentu kurikulum vitae-nya. Karena secara personal kan kita nggak kenal. Karena mereka adalah pejabat-pejabat karir, birokrat. Kalau kami kan pejabat 5 tahunan, jadi prosesnya ya kami melalui pemilihan, sehingga tingkat kenal mengenal dengan pejabat-pejabat eselon 1, pejabat karir itu ya harus kita akui kita lemah. Yang punya catatan itu tentu Kemendagri, tentu presiden, gitu. Sehingga dalam posisi itu ya kita mengusulkan dengan mempertimbangkan CV dan kebutuhan terhadap berjalannya pemerintahan, berjalannya roda penyelenggaraan pemerintahan daerah. Waktu pertemuan dengan tokoh itu kira-kira ada nama berapa orang? Ada tokoh tersebut yang menyampaikan nama, ada juga yang menyampaikan asal jangan si A, ada juga yang menyampaikan kriteria, ada juga yang memberi masukan agar DPRD betul-betul cermat, teliti, dan kemudian objektif dengan data-data. Ya, jadi banyak masukannya, ya. Ya ada yang membawa nama, ada yang tidak membawa nama. Jadi ya kita dengarkan aja, kita dengarkan. Dan alhamdulillah ya. Dan saya menyimak 1-2 tokoh yang beberapa tokoh, tapi ya ada dua tokoh ya. Kayak Pak Taufikur Rahman Ruki itu menyampaikan indikator-indikator itu harus diperhatikan. Kemudian banyak hal lah harus diperhatikan. Beliau tidak menyebut nama. Kemudian juga Abu Yamu tadi, Abu Yamu tadi juga memberikan nasihat dan doa. Nasihatnya jangan, ya urusan gini jangan ribut-ribut, jangan pada berantem. Saya nitip gitulah kurang lebih. Ya karena saya meyakini juga bahwa ya betul. Saya pikir ya kenapa kita juga harus ribut? Orang yang nentuin presiden kok.
Terus kalau ditentuin oleh presiden siapapun itu, ya prinsipnya kita kan dalam unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kan kita jalan aja, ya kan? Nggak ada gubernur juga kita jalan, nggak ada wakil gubernur kita bisa jalan, ya kan? Ya karena Republik kita sudah mempunyai sistem pemerintahan untuk dalam pemerintahan dalam negeri ada pembinanya, Ya, ada sistemnya. ya, Kemendagri. Ya. Jadi ya kita jalan saja, gitu. Nah, kemudian satu hari setelah pertemuan itu, Kami lanjutkan dengan Lanjutkan, Rapim, karena itu keputusan Bamus ya, Badan Musyawarah, ya memerintahkan untuk melaksanakan rapat pimpinan. Karena tidak bisa kita lakukan rapat paripurna, karena kalau rapat paripurna kan sifatnya keputusan. ya. Kalau keputusan kan harus dijalankan. Nah pertanyaan, ya masalahnya kita kan menyadari juga surat ini kan sifatnya usulan, tidak mengikat. tidak mengikat. Jadi kalau kita paripurnakan nanti lembaga kita gimana? Akhirnya keluar 3 nama itu, Pak. Keluarlah 3 nama. Nah, keluar 3 nama itu berdasarkan abjad ya. Ya berdasarkan ini, jadi dalam diskusi muncul banyak nama. Saya nggak perlu sebutkan lah. Ya. Ada yang pejabat berkarirnya di departemen tertentu. Berapa nama itu kira-kira, Pak Ketua? Yang Ada muncul waktu itu 27 atau berapa? Enggak sampai. Muncul itu sekitar 7-8 nama ya. 7-8 nama. 7-8 nama dari 9 fraksi itu 7-8 nama lah. Itu ASN Banten atau Enggak ada yang ASN Banten. nggak ada ASN Banten yang eselon 1 ya? Enggak ada. Eselon 1 kan cuma Pak Al-Muqtabar. Iya. Nah, dari nama-nama tersebut kita runutkan dulu CV-nya, bukan siapa pengusulnya. CV-nya. Oh, ini ada pejabat dia selevel eselon 1 atau setara Ya. eselon 1. Tentu kita lihat lagi, oh karirnya, oh pengalaman pemerintahannya kayaknya kurang deh gitu kan. Iya. Pengalaman organisasinya bagus deh gitu, tapi pengalaman pemerintahannya kurang deh gitu, kurang lebih. Terus ada lagi, oh ini pengalamannya luar biasa, tapi Banten bukan sedang butuh pemimpin yang menguasai investasi gitu. Iya. Ya kan? Karena Banten itu butuh bagaimana kondusivitas terjaga, Sampai pemilu inflasi terjaga, pemerintah daerah siap menyelenggarakan pemilu kada 2024, dan pelayanan kepada masyarakat itu bisa tetap berjalan gitu kan. Dan ya dasar pertimbangan tersebut muncul 3 nama tersebut. Ya, 3 nama ini kalau boleh saya sebutkan, Pak Ketua, ada Pak Agus Sudrajat, Iya. ada Pak Al-Muqtabar sama Pak Sugeng ya. Iya. Nah, Pak Agus Sudrajat ini kan dari Lembaga Administrasi Negara. Dia kan di manajemen ASN ya. Ya, dan Pak Sugeng ini dari Kemendagri BPSDM ya. Mm-mm. Kalau Pak Al-Muqtabar berarti kan muncul lagi namanya nih. Iya. Terus kemudian ada 2 nama baru. Iya. Nah, 2 nama baru ini dari mana, Pak Ketua? Usulan dari kelompok masyarakat juga. Usulan gitu. Ya. Usulan dari kelompok masyarakat tapi melalui fraksi-fraksi. Usulan itu. Berarti sudah ditentukan 3 nama diusulkan ke Kemendagri, itu sudah diusulkan, Pak ya? Sudah. Kan karena tenggat waktunya tidak boleh melampaui tanggal 6. Sudah masuk. Pas tanggal 6-nya. Ada tanda terimanya juga ada. Nah, kalau DPD sendiri menilai Pak Al-Muqtabar selama ini menjabat PJ Gubernur Banten kan sudah mau setahun ya, Pak? Iya. Gimana, jadi Ketua? Kita menyadari lah ya bahwa menjadi penjabat gubernur itu actingnya harus penjabat, bukan definitif. Ya. Sehingga ada batas waktu yang harus dikerjakan, katakan 1 tahun, itu harus maksimal, ya kan? Iya. Nah, kita juga menyadari bahwa ukuran pelayanan kepada masyarakat itu tertuang di APBD. Anggaran pendapatan belanja daerah. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita bangun, apa yang akan kita berikan kepada masyarakat kan tertuang di APBD. Nah, penjabat gubernur 5 provinsi tersebut bekerjanya kan setelah APBD berjalan di bulan Mei. Pertengahan tahun. Bahkan sudah selesai musrembang juga. Sehingga akhirnya penjabat gubernur ini harus betul-betul mengacu kepada rencana pembangunan daerah yang telah disiapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Gitu. Jadi kalau kami menilai ya biasa saja. Orang 1 tahun apa sih yang bisa kita diperbuat gitu. Yang penting kan kondusivitasnya. Terus saya lihat juga dalam 1 tahun tidak ada rotasi besar-besaran katakan gitu ya.
mutasi atau pergantian kepala dinas, kita juga nggak lihat. Walaupun kita juga punya catatan. Apa Ya kan? itu Pak catatan? Catatan katakan begini, ini kepala dinas ini kerjanya nggak maksimal nih, koordinasi susah, begini-begini, ganti aja, kan kita pemikiran kita. Tapi kan kita menyadari itu kan bukan kewenangan DPRD. DPRD mengusulkan aja kan? Mengusulkan juga enggak. Oh enggak. Ya kan mengusulkan juga enggak, karena bagi kita posisi kita ada di posisi masing-masing sama-sama unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Iya, iya. Ya kan? Tapi Kami termasuk dengan gubernur bukan atasan dan bawahan, tapi kami mitra sejajar. Kami mempunyai kewajiban, ya kita utamakan. Kami mempunyai kewajiban yang sama. Ya, cuma mengurusi hal yang berbeda. Kalau gubernur eksekutif dia mengurusi urusan teknis, kami hanya mengurusi 3 hal, yaitu legislasi. Gubernur perlu peraturan daerah, regulasi lah ya. Regulasi menyampaikan kepada DPRD, kita diskusikan bersama-sama. Kemudian kita masukkan sebagai program pembentukan perda, jalan terkait dengan legislasi. Kemudian budgeting, gubernur mengajukan rencana anggaran kepada DPRD, kita bahas sama-sama dengan gubernur melalui tim TAPD-nya. 2 fungsi tersebut kami jalan sama-sama. Nah, fungsi ketiga, kami kan punya independensi gitu loh, untuk menilai kinerja gubernur dan perangkatnya dalam fungsi pengawasan kita. Itu sebenarnya. Jadi kalau yang kami lihat ya biasa saja, jalan gitu loh, jalan. Biasa aja berarti ya. Iya, kalau mau luar biasa saya pikir yang definitif aja perlu bertahun-tahun kok waktu penyesuaiannya. Atau ada evaluasi sedikit dari DPRD misalnya selama 1 tahun menjabat, ya kalau misalnya biasa-biasa aja tapi yang perlu diperbaiki di apa? Oh iya, pertama kita menyadari keterbatasan kewenangan atau keterbatasan masa lah yang lebih penting. Karena membuat sesuatu itu kan panjang urutannya. Membangun stadion lah katakan. Itu kan sebelum saya jadi pimpinan DPRD sudah direncanakan. Ya. Tapi terselesainya menjelang akhir masa jabatan. Ya kan? Kan begitu. Ya. Kemudian membangun rumah sakit kan direncanakan sebelumnya. Nah, ini yang akan kita ukur. Bulan April ini akan ada yang namanya musrembang. Musrembang pertama di masa Al-Muktabar sebagai penjabat gubernur, ya kan? Karena kan beliau bulan Mei, itu kan bulan April selalu minggu kedua bulan April kalau terkait dengan musrembang itu. Nah di situ kan nanti bagaimana kita melihat rencana pembangunan Provinsi Banten di 2024. Nah terkait rotasi mutasi tadi, ini ada PLT yang kosong, ada sekitar 10 dinas yang. Iya, saya sih melihat seharusnya sih, ini kan pejabat Banten kan banyak ya. Iya. Peluang karir buat mereka yang mengabdi itu kan harus banyak eselon 3 yang sudah menurut saya bagus-bagus. Ya open bidding kan saja. Ya kan? Open bidding kan saja untuk yang ininya. Tapi sepertinya belum open bidding, Pak. Ya memang belum, gitu kan? Bukan sepertinya, memang belum. Tapi kalau ditanya saran saya, banyak kok. Di sekretariat DPRD ini ada 3 eselon 3. Iya. Ya kan? Mereka sudah punya pengalaman di sana. Bicara DPRD, karena saya kan tahunya orang yang ada di DPRD. Iya. Ya kan? Di tempat lain juga, saya lihat ada yang masih muda-muda, punya. Tapi pernah disampaikan Pak Ketua dari DPRD? Ya ini saya sampaikan melalui tribun. Kalau saya sampaikan, nama saya nggak pernah. Nggak, maksudnya Ketua ketika. Saya sampaikan bahwa ini ada reaksi, masukan-masukan dari masyarakat, bahwa kita ini terlalu banyak PLT. Iya. Pertanyaan saya, ini mengganggu atau tidak kinerjanya? Alhamdulillah tidak, Pak. Ya, walaupun tidak, normalnya pejabat itu harus definitif. Yang memang sudah definitif lah, Iya. supaya mereka kinerjanya juga bisa ini. Kemudian, kasihlah ruang kepada ASN-ASN yang sudah berkarir di Banten ini. Ya kan, jangan ekspor impor pejabat terus. Ya kan, maksudnya dari kabupaten kota. Di sini kan pejabatnya banyak yang udah mengabdi. Oh, tapi selama ini memang ada ekspor ya, impor. Terlihat seperti itu kalau siapa gubernurnya nanti beberapa muncul. Ya walaupun kinerjanya sih oke juga, tapi kan menurut saya
Ya kan masih ada pejabat-pejabat yang sudah membangun karir dari awal di Provinsi Banten. Kasihlah kesempatan. Ya. Saya nggak punya saudara. Saya nggak punya kepentingan lain. Terus kasih kesempatan aja. Open bidding yang fair. Kan gitu silakan. Nah itu Pak, tadi selain masalah apa namanya PLT tadi, kira-kira waktu bertemu dengan tokoh masyarakat tuh ada masukan apa gitu Pak terkait Tadi saya sampaikan ada masukan, jangan pada ribut ya. ya. Ya, gunakan akal sehat. Ya, kemudian objektif ya. Yang poin ya, bahwa oh ada yang juga, Pak kami ngusulin si A ya gitu. Pak kalau bisa jangan si A ya gitu. Ada yang gitu-gitu, banyak usulannya. Ada juga ya si A oke juga Pak gitu. Ada macam-macam. Oke Pak Ketua, sekarang kan nama Kenapa A terus saya sebut ya kan? Karena dua nama kan A di situ. Agus dan A. Bukan S Pak ya? Bukan. A juga nama saya kan A juga. Agung juga A kan. Iya. Nah Pak Ketua, ini kan 3 nama sudah diusulkan ke apa namanya Kemendagri. Iya. Artinya kan keputusan nanti ada di Pak Presiden Iya. melalui Kemendagri. Ya kita lihat tanggal 12 Mei. Tanggal 12 Mei. Lebaran ya. Oh berarti tanggal 12 Mei itu sekaligus pelantikan tuh Pak? Iya biasanya gitu. Pas dilantik. Tapi ya paling dapat undangan 1 hari sebelumnya ya? Iya biasanya gitu. 1 hari sebelumnya dan biasanya nggak pakai nama. Undangannya tanpa nama. Yang tahu itu yang diundang. Maksudnya pejabat yang akan dilantik itu dia tahu 1 hari sebelumnya. Biasanya itu. Berarti Ketua DPRD nggak tahu. Berarti 3 nama itu tidak menjamin ya? Artinya Bisa di luar 3 nama bisa di luar tersebut. 3 nama itu ya? Kan gini, 2022 kan kita lihat ya prosesnya. Kayaknya rame banget gitu kan. Iya. Pihak-pihak tertentu dari mana ngusul-ngusulkan gitu kan. Kami di DPRD diam-diam aja. Ya, saat kami ketua DPRD diundang untuk pelantikan kami datang aja. Apa jangan-jangan udah tahu yang Enggak. Enggak. Kita kan nggak punya akses langsung ke presiden. Kan banyak yang punya akses langsung ke presiden. Iya. Kalau kami taat asas. Pertama, siapapun yang ditunjuk oleh presiden, kami harus siap membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Menjaga kondusivitas daerah penting. Hari ini sebenarnya kita sebaiknya memang lebih fokus ngebahasnya itu bagaimana harga minyak, harga tembakau nggak naik. Mudik Banten ini jalur utama mudik ke Sumatera. Ya, bagaimana berjalan dengan lancar. Ketimbang ngebahas sesuatu yang akan diputuskan presiden nanti Mei gitu loh. Menurut saya ya, menurut saya. Kalau betul-betul itu gimana kita menjaga kondusivitas supaya masyarakat nggak merasakan dampak kenaikan harga. Ya Pak, kalau barang mau biasa lah Pak. Ya walaupun biasa, tapi kan kita semua punya tanggung jawab. Inflasi dan macam-macam. Iya, itu. Nah, ini hari ini kan alhamdulillah nih memasuki Ramadan, inflasi nasional terjaga. Ya. Banten di atas rata-rata nasional. Itu harus kita akui. Prestasi siapa? Prestasi semua pihak. Forkopimda bekerja di situ. Bagaimana polisi bisa mengungkap penumpukan beras, penimbunan beras, bagaimana kejaksaan menindaklanjuti A, B, dan bagaimana semua Forkopimda bukan kerja satu orang. Harmonisasinya terjadi. Gitu. Nah Pak, pertanyaan terakhir nih, seandainya kemudian Pak Muktabar terpilih misalnya, kembali, itu kan beliau masih menjabat sebagai sekda juga ya? Iya, karena beliau bisa jadi penjabat gubernur karena beliau adalah eselon 1. Iya. Kalau eselon 1-nya sudah tidak ada, ya nggak bisa menjabat. Terjadi di Bangka Belitung. Bangka Belitung itu penjabat gubernurnya sebelum berakhir masa tugas sudah pensiun. Maka dia langsung diganti. Tapi kan itu cenderung landai karena pejabat habis masa edarnya gitu, masa waktunya. Tapi kalau ini sekdanya harus dilepas atau tetap nggak bisa. Kalau dilepas nggak punya jabatan eselon 1. Oh, dia nggak punya eselon 1 ya berarti? Yes. Oke. Berarti tetap melekat. Melekat karena jadi tugas utamanya Al Muktabar bukan penjabat gubernur. Tugas utamanya Al Muktabar adalah sekretaris daerah. Iya, yang melekat. Yang diberi tambahan tugas sebagai penjabat gubernur. Jadi nyambung sebenarnya sih. Ketugas sekda itu ya sama juga kan gitu. Administratif. Iya. Ya. Lebih ke betul sih. Lebih ke eksekutif juga. Ya, makanya kita akan mau nilai nih. Acting sebagai gubernur
Atau gimana? Nah, selama ini aktingnya bagaimana, Pak? Ya kerja, Al yang kita kenal kan ya gitu. Ya gitu aja Al yang kita kenal. Tidak populis sih memang, tapi ya dia bekerja, harus kita akui. Oke. Dia bekerja. Gitu. Ya, terima kasih Pak Ketua. Udah gitu aja. Waktunya itu aja. Oh, gitu. Tapi itu pesan saya satu. Siap. Sudah proses politik, proses demokratisasinya sudah jalan. Ayo kita fokus bagaimana Banten dalam menjelang Idul Fitri itu sebagai wilayah lintasan utama pergerakan manusia dan barang dari Jawa ke Sumatera ini. Itu mesti lancar. Kita dukung sama-sama petugas-petugas yang punya kewenangan untuk melakukan itu, polisi, ya, kemudian dinas perhubungan, pelabuhan dan sebagainya. Dan kemudian juga kita dukung juga bagaimana pemerintahan daerah bersama-sama dengan Forkopimda dan semua pihak kabupaten kota termasuk menjaga stabilisasi harga, memastikan ketersediaan cukup. Dan kita berharap Pertamina juga suplai BBM-nya juga jangan tersendat, ya kan? Karena Banten merupakan salah satu jalur utama di Indonesia. Jadi fokus kita yang benar itu saat ini ke sana. Untuk urusan gubernur serahkan kepada presiden. Tunggu tanggal 12 Mei. Tunggu tanggal 12 Mei karena tidak boleh ada kekosongan. Iya. Ya kan? Siapa orangnya? Siapapun orangnya, yang pasti tujuannya untuk kebaikan warga Banten. Tugas kita kawal. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Terima kasih, Gung. Oke. Iya. Itu dia Tribuners, obrolan singkat kita bersama Ketua DPRD Provinsi Banten, Pak Andre Sodi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.